Episode 11, Kejujuran bagian 2. Hari ini Mira telah diperbolehkan pulang. Carol sangat menginginkan Kevin dan Mira untuk tinggal di mansion, tapi Kevin menolak. Akhirnya Carol pasrah dengan kekerasan sifat putranya itu. Sebenarnya bukan hanya Kevin yang tidak ingin, Mira juga tidak ingin tinggal bersama mertua dan kakak iparnya, karena dia akan merasa bebas kalau tinggal di apartemen Kevin. Kevin sudah menyuruh Samuel untuk memindahkan barang-barang Mira ke kamarnya yang ada di lantai atas. Dia ingin memulai dari awal hubungannya dengan istrinya itu. Kevin tidak ingin pisah kamar lagi dengan Mira. Dia sudah berjanji akan membuat Mira jatuh hati padanya. Mira merasa heran saat Kevin menuntunnya ke lantai atas. Dia menghentikan langkahnya. Kenapa Kevin membawaku ke lantai atas? Apa dia akan membawaku ke kamarnya? Batin Mira. Kevin melihat istrinya yang berhenti itu. Ayo sayang, kita ke kamar, ucap Kevin menuntun kembali sang istri. Mira hanya menurut. Dia ingin tahu sampai di mana Kevin akan berakting baik dan perhatian terhadapnya. Kevin membuka pintu kamarnya yang berwarna coklat muda itu. Ayo sayang, masuklah, ucapnya sambil merangkul pinggang sang istri. Mira merasa sangat aneh. Dia belum pernah sama sekali menginjakkan kakinya di kamar itu. Kenapa diam sayang? Apa kamu ingin ku gendong? Ucap Kevin menggoda istrinya. Mira memutar bola matanya malas dan akhirnya dia masuk ke dalam kamar Kevin. Kamar yang luasnya 2 kali lipat dari kamarnya itu bernuansa biru dan putih, dengan ranjang king size yang muat untuk 4 orang. Kevin membawa istrinya ke arah ranjang dan menyuruhnya untuk duduk. Mira menjadi merasa gugup. Dia tidak menyangka Kevin akan mengizinkan dirinya untuk duduk di ranjang kebesarannya. Mira berdehem untuk menetralkan degupan jantungnya yang berdetak cepat itu. Sedangkan Kevin menuju walk-in closet untuk mengambil baju ganti Mira yang sudah dipindahkan ke kamarnya. Semua barang milik Mira, termasuk tas dan sepatu, juga sudah dipindah. Kevin kembali dengan membawa pakaian ganti istrinya. Sayang, kamu ganti baju dulu. Tidak usah mandi karena tadi sudah kan? Ucap Kevin. Sejak kapan dia memindahkan barang-barangku? Apa ini kamarku? Tanya Mira berpura-pura masih amnesia. Tentu saja sayang, ini kamar kita, jawab Kevin gugup. Mulai sekarang ini akan menjadi kamar kita istriku, batin Kevin. Benarkah? Kenapa tidak ada foto pernikahan kita yang dipajang kalau memang kita sudah menikah? Biasanya kan selalu seperti itu. Tanya Mira lagi. Skak mat kau Kevin, batin Mira menyeringai. Aduh, kenapa aku bisa melupakan hal seperti itu? Gumam Kevin pelan sambil menepuk jidat. Ada apa? Tanya Mira heran. Mau alasan apa lagi? Sebenarnya kita belum memasangnya, tapi nanti aku akan minta Samuel untuk segera memasang foto pernikahan kita sayang, jawab Kevin jujur. Dia memang tidak pernah memajang foto pernikahannya itu, meskipun mereka sudah mencetaknya dan menempatkan di figura yang cukup besar, tapi Kevin masih menyimpannya. Bagaimana mau memajang sedangkan dulu dia masih membenci Mira? Tidak usah dipajang, aku tidak ingin melihatnya, ucap Mira dengan senyuman miris. Kevin merasa sakit hati saat istrinya mengatakan hal seperti itu. Maafkan aku sayang, aku sudah tidak sanggup berpura-pura lagi. Kevin mendesah kasar. Dia menyugar rambutnya ke belakang dengan sedikit meremasnya. Apa kamu akan mengakhiri sandiwaramu itu Kevin? Batin Mira. Mira terkejut saat Kevin tiba-tiba memeluknya. Maafkan aku sayang, maafkan aku, ucap Kevin mendekap sang istri. Mira benar-benar merasa jantung Kevin berdetak sangat keras. Telinganya tepat berada di dada suaminya. Karena tubuh Mira yang mungil
dan hanya sebatas dada Kevin tingginya saat mereka berdiri. "Ada apa? Kenapa minta maaf?" tanya Mira. Aku sebenarnya..." Kevin merasa sangat gugup dan takut, tapi dia harus segera mengatakan yang sebenarnya. "Maaf, aku telah berbohong padamu, sayang," ucap Kevin yang kemudian menangkap wajah Mira. Mira hanya terdiam. Dia sedang menunggu apa yang akan suaminya ucapkan. "Aku akan jujur padamu." Kevin menghela nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan pelan. "Sebenarnya selama pernikahan ini kita jauh dari kata bahagia. Maafkan aku karena selalu menyakitimu. Tapi sebenarnya aku selama ini sudah mencintaimu, Mira Wijaya. Aku baru menyadari perasaan ini saat melihatmu bersama Kenzo. Aku merasa cemburu dan tidak ingin melihatmu tertawa lepas dengan pria lain. Lalu saat itu aku minum dan mabuk di saat kamu kecelakaan. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Mira. Aku telah jatuh cinta padamu, istriku." Jelas Kevin panjang lebar. Mira menatap Kevin dengan perasaan campur aduk, tapi sangat jelas bahwa di matanya tersirat kejujuran. Pancaran cinta jelas terlihat di mata itu. "Bukankah wanita yang kamu cintai hanya Kak Talia?" tanya Mira datar. Kevin menggeleng. "Dulu aku memang mencintainya. Aku juga sangat ingin bisa memilikinya. Tapi itu dulu. Kamu ingat saat aku menciummu di bar waktu itu? Dan setelah itu kamu menghilang. Selama itu aku selalu merasa bersalah dan ingin meminta maaf padamu. Setiap saat aku selalu memikirkanmu. Dan pada waktu kamu mengatakan bahwa kamu sudah tidak pernah mengingat ciuman itu, aku bahkan begitu kecewa dan marah. Aku berharap bahwa kamu mengingatnya. Sebenarnya pada saat itu aku sudah jatuh cinta padamu, Mira. Tapi aku tidak menyadarinya." Mira memalingkan wajahnya ke samping. Dia tidak bisa melihat kesedihan yang terpancar di mata suaminya itu. "Sebenarnya aku menikahimu karena aku ingin mengikatmu. Tidak ingin kau pergi dariku. Tapi waktu itu egoku lebih besar menguasai pikiran dan jiwaku. Sebenarnya aku sudah mengikhlaskan Talia. Tapi entah kenapa aku beralasan bahwa karena Talia aku ingin menyakitimu. Padahal hati kecilku sangat menginginkanmu, sayang. Maafkan aku. Maaf." Kevin merasa lega telah mengatakan isi hatinya. Wajahnya sudah basah dengan lelehan air mata. Dia tidak mau menjadi pria yang egois dan akan kehilangan wanita yang telah dicintainya lagi. "Aku berharap setelah kamu bisa mengingat kembali, kita sudah menjadi pasangan yang bahagia. Aku tidak ingin kamu membenciku setelah amnesiamu sembuh." Mira menahan sesak di dada. Matanya sudah memanas karena penuh dengan air mata. Dia tidak percaya apa yang dikatakan suaminya. Tetapi melihat beberapa hari ini suaminya itu telah menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya, membuat rasa cinta yang pernah ada itu kembali mencair. Mira hanya diam 1000 bahasa. Kevin memeluk kembali istrinya itu. Dia sudah terisak dengan air mata yang deras mengalir. "Aku ingin memulai lagi dari awal bersamamu, istriku. Meskipun kamu belum mencintai aku, akan berusaha membuat cinta itu hadir di hatimu," ucap Kevin. "Sebenarnya aku sudah bisa mengingat kembali, Kevin. Aku sudah ingat semuanya," ucap Mira membuat Kevin melonggarkan pelukannya. "Benarkah, sayang? Syukurlah kalau begitu. Aku berharap kamu mau memaafkan segala kesalahanku padamu," ucap Kevin lega karena dia telah berhasil mengatakan semua perasaannya pada Mira. Mira tersenyum, kemudian dia melepaskan pelukan Kevin. "Tapi apakah aku harus tidur di kamarmu? Bukankah kamar ini tidak boleh aku masuki?" "Shh, tidak, sayang. Jangan berkata seperti itu lagi. Kamar ini milik kita. Mulai malam ini kamu harus tidur di sini bersamaku," ucap Kevin memeluk istrinya kembali. "Tapi aku terbiasa tidur sendiri. Malam ini harus kamu bisa biasakan tidur bersama suamimu ini." Kevin mencium bibir Mira sekilas. Mira kaget dan mendorong Kevin. "Kenapa didorong, sayang? Kamu tidak boleh melawan suamimu loh," ucap Kevin tersenyum menggoda. Mira merasa risih dengan tatapan suaminya itu. "Tapi aku..." Mira belum selesai berbicara, Kevin sudah membopongnya dan menaruh di atas ranjang. "Sekarang tidurlah. Aku akan menggantikan pakaianmu," ucap Kevin. Gak usah. Aku bisa sendiri." "Sudah, jangan membantah. Pada waktu kamu masih koma, aku yang selalu mengganti baju kotormu. Bahkan aku sudah melihat semua lekuk tubuhmu," ucap Kevin yang membuat Mira melotot. "Kamu mencari kesempatan ya?"
Aku benci kamu, Kevin. Ujar Mira memukul Kevin dengan guling. Aku kan suamimu, sayang. Ayolah, jangan bersikap begini. Aku kan sudah minta maaf. Ucap Kevin lembut mengambil guling di tangan Mira. Lalu dengan tanpa aba-aba, dia sudah menindih tubuh Mira dan mencium bibir manis istrinya. Bersambung.